Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jimat Fira, mahasiswa semester 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Heriyah Mamuju. Alhamdulillah, kali ini saya dan teman-teman mendapatkan tugas untuk membuat proyek pembelajaran dengan konteks pendidikan agama Islam. Nah, di kesempatan ini saya akan membahas salah satu rukun Islam yang sangat penting dan bermakna, yaitu puasa. Tapi tenang teman-teman, di sini saya nggak cuma bahas dari segi menahan lapar dan haus aja ya. Karena sebenarnya puasa itu jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah latihan jiwa, pengendalian diri, dan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tadi, kita tahu bahwa tujuan utama dalam puasa yaitu untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Tapi teman-teman, sudahkah kita benar-benar memahami puasa dengan baik dan benar? Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan puasa yang akan mencakup dari pengertian puasa, syarat dan rukun puasa, amalan-amalan sunnah pada waktu puasa, hal-hal apa saja yang dapat memakruhkan puasa, dan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Lalu, pada pembahasan kedua, saya akan membahas tentang uzur atau halangan puasa. Pada pembahasan ketiga ada macam-macam puasa, dan pada pembahasan terakhir yaitu hikmah puasa. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mulai dulu dari hal yang paling mendasar, yaitu ketentuan puasa. Yang pertama, pengertian puasa itu sendiri. Secara bahasa, puasa adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat dan ketentuan syarat-syarat tertentu. Jadi teman-teman, puasa itu bukan cuma soal nggak makan dan minumnya, tapi juga dimana kita disuruh atau bagaimana kita bisa menjaga lisan kita, pikiran kita, dan juga perbuatan kita. Nah, setelah tahu pengertiannya, sekarang kita lanjut ke syarat dan rukun puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa. Sedangkan syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan puasa agar puasanya tersebut menjadi sah menurut syarat. Syarat itu sendiri adalah ketentuan hukum agama Islam. Adapun syarat wajib puasa itu ada 6, yaitu Islam, balik, berakal sehat, mampu, terus suci dari haid dan nifas, terus menetap atau mukim atau menetap, tidak dalam musafir atau tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Sedangkan syarat sah puasa itu ada 4, yaitu Islam, tamyiz atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, terus suci dari haid dan nifas, terus yang terakhir itu tentunya bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, adapun rukun puasa itu ada 2, yaitu niat di malam hari di bulan Ramadan. Niatnya itu nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Terus yang kedua itu meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah teman-teman, selain menjalankan kewajiban, ada juga nih amalan-amalan sunnah yang bisa membuat pahala puasa kita itu makin berlipat loh. Di antaranya yaitu seperti sahur, yaitu dimulai dari tengah malam sampai dengan 15 menit sebelum azan subuh, atau sering kita sebut dengan waktu imsak. Terus yang kedua, menyegerakan berbuka dengan yang manis-manis, contohnya seperti kurma.
Yang ketiga, memberi buka pada orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, beriktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan juga bersodakoh. Terus kita juga harus tahu hal-hal yang seharusnya dihindari saat berpuasa. Meskipun tidak membatalkan puasa kita, akan tetapi dapat mengurangi pahala puasa kita. Contohnya seperti bersiwak atau sikat gigi setelah azan zuhur, mencicipi makanan, berbekam atau disuntik, berkumur-kumur berlebihan, terus ini terlalu banyak tidur di siang hari. Jadi teman-teman usahakan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan jangan terlalu banyak tidur karena itu seperti sia-sia saja. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini dia nih yang sering dipertanyakan. Apa aja sih yang dapat membatalkan puasa? Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu yang pertama, adanya yang masuk pada lubang yang berjumlah 5, yaitu hidung, mulut, telinga, kemaluan, dan dubur. Terus keluarnya darah haid, darah nifas, air mani, murtad atau keluar dari agama Islam, muntah dengan sengaja, melahirkan, terus berhubungan suami istri di siang hari, dan yang terakhir itu hilang akal, entah karena ia mabuk, pingsan, atau gila. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang ketentuan puasa. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu uzur atau halangan puasa. Uzur puasa adalah sesuatu yang dimana kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi kita wajib menggantinya atau kita wajib mengqadha dan membayar fidyah sesuai dengan uzurnya. Jadi sebenarnya Islam itu indah teman-teman, Islam itu fleksibel, Islam itu penuh dengan kasih sayang. Karena sudah ada solusi yang diberikan, sudah ada solusi yang ditetapkan dalam syariat. Adapun jenis-jenis uzur dan kewajibannya itu terbagi menjadi 3, yaitu mengqadha puasa, membayar fidyah, dan mengqadha dan fidyah puasa. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan tabel di samping ini. Nah, qadha itu khusus untuk orang yang sakit, nifas, atau yang sedang haid, yang sedang musafir, terus khusus juga untuk ibu-ibu yang hamil atau ibu yang sedang menyusui. Sedangkan fidyah, membayar fidyah itu untuk orang tua renta atau orang yang sudah sakit di mana penyakitnya ini sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sedangkan untuk qadha dan fidyah itu untuk orang atau untuk ibu-ibu yang menyusui. Sedangkan qadha dan fidyah itu untuk ibu-ibu menyusui dan ibu-ibu hamil, di mana jika si ibu ini khawatir terhadap kesehatan anaknya. Oh iya, fidyah adalah kewajiban membayar bagi orang yang tidak berpuasa setiap 1 hari itu membayar 1 mud atau 7 ons atau setara dengan 7 ons beras. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu macam-macam puasa. Puasa itu bukan cuma di bulan Ramadan aja loh ya, ada banyak jenis-jenis puasa yang sangat penting untuk kita ketahui. Di antaranya ialah yang pertama, puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan, puasa nazar, yaitu puasa karena berjanji, terus puasa nazar, yaitu puasa karena melanggar larangan haji. Yang kedua, puasa sunnah. Contohnya seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Terus puasa 6 hari selama puasa 6 hari di bulan Syawal, dan terakhir itu puasa di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, puasa haram. Di antaranya yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha, hari Tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Terus puasa dahri atau puasa selama-lamanya, puasa terus-menerus setiap hari. Puasa pada hari Syak yaitu pada tanggal 30 Sya'ban, di mana orang-orang masih ragu tentang
awal bulan Ramadan. Dan terakhir itu puasa bagi wanita yang haid dan nifas. Terus yang keempat ada puasa makruh, yaitu pada hari Jumat saja. Maksudnya ialah dimana makruh hukumnya ketika seseorang berpuasa cuman pada hari Jumat, tidak memulai pada hari Kamis hari Jumat atau melanjutkan dari hari Jumat ke hari Sabtu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu hikmah puasa. Pernah nggak sih teman-teman kayak kepikiran kenapa sih kita harus berpuasa? Kenapa sih Allah mewajibkan kita menahan diri selama sebulan penuh, yaitu di bulan Ramadan? Ternyata puasa itu mengandung hikmah yang amat besar, terus memiliki dampak yang sehat atau memiliki dampak positif pada kesehatan tubuh kita, terus pada jiwa kita atau mental kita itu sendiri. Di antara hikmahnya ialah yang pertama, membina kejujuran dan kedisiplinan, dapat mengendalikan hawa nafsu, dapat memelihara kesehatan, dan juga tentunya diampuni dosa-dosanya. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan tentang puasa. Semoga bisa menambah pemahaman dan semangat kita dalam beribadah. Ingat, puasa bukan cuma soal menahan lapar dan haus aja ya, tapi juga bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.